Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan malam hari ini dalam rangka perkuliahan mata kuliah pemrograman visual. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 ya. Jadi tidak terasa ternyata kita sudah bertujuh kali pertemuan dan kita membahas pemrograman visual. Dalam hal ini kita menggunakan framework Unigui, di mana framework ini adalah yang cukup mumpuni, yang cukup bagus gitu ya, yang bisa digunakan sebagai alternatif kalau kita nggak mau menguasai dua bahasa pemrograman, yaitu contohnya kita menguasai bahasa pemrograman Delphi dan juga web, contohnya menggunakan PHP, ASP, ataupun Java. Nah, ini ada alternatif bahasanya Delphi juga gitu ya. Nah, kemudian ternyata bisa diakses melalui web browser. Dan baik, kita akan lanjutkan kembali. Kemarin kita sudah desain yang ini, bukan sih ya? Benar? Iya betul Pak. Kalau kita running di sini, kita coba lihat hasilnya. Kemarin kita ini berapa ya? Portnya ada yang ingat nggak berapa kemarin? Ada ingat? Nah, nanti kalian diminta untuk bikin port juga ya. Jadi jangan lupa portnya. Karena nanti port ini nggak boleh sama antar mahasiswa. Jadi masing-masing harus punya port sendiri. Jadi 2 digit terakhir nanti adalah ini kalian port kalian waktu TS. Mana ya? Oke, portnya 879 ya kemarin ya. Coba buka di sini. Ya. Oke, bukan ini. 877 ini. Itu lagi ya. Punya 2 ini lagi running. Oke. Nah, tampilan terakhir seperti ini ya kemarin ya. Ini slash servernya saya buka aja. Nah, tampilan seperti ini ya. Oke. Kemudian ada A1, B2 dan segala macam. Nah, sekarang kita tinggal untuk coding untuk hitungnya, button hitungnya. Kita langsung mulai aja di sini. Sudah kelihatan screen saya ya? Sudah? Sudah, Pak. Ya, oke. Pertama kita masuk ke button hitung. Gimana, Mas? Bapak kalau yang portnya sama 8079 berapa apa ya? Sekarang. Nggak apa-apa. Yang sekarang nggak apa-apa. Nanti pas di UTS-nya dia kita tentuin ya. Oke, seperti biasa kita akan bikin variabel dulu di sini. Variabelnya ada beberapa. Kalau dilihat dari sini analisanya adalah variabelnya ada ini, kemudian ini, kemudian kalau berikutnya adalah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sekitar ada 7 ya, 7 variabel yang harus ada. Jadi kita bikinkan dulu nama variabelnya, diurutkan mulai dari atas. Jadi pertama adalah kode, berarti kita masukkan di sini aja kode variabelnya. Kemudian di sini ada nama. Ini tipenya adalah string ya. Kenapa string? Karena di sini ada kode barang dan juga quantity gitu ya. Quantity-nya nggak kita masukkan. Nama itu untuk menampung nama barang di sini, karena nanti akan otomatis ketika kita pilih nanti nama barang akan otomatis juga. Cek dulu rekamannya. Ya, rekam ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita masuk ke berikutnya, variabel berikutnya yang tipenya adalah integer. Itu sudah pasti yang mana, ada yang tahu? Integer yang mana? Ya. Quantity ya. Yang quantity di sini. Quantity ini integer. Nah, gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah tipenya currency pasti ya, karena uang ya. Jadi harga satuan gitu ya. Harga sebut harga, kemudian ada apa? Diskon. Kemudian subtotal. Kemudian ada apa lagi tadi? Total ya.
Nah, ini tipenya kita masukkan ke currency ya, karena kita akan menggunakan validasi, membuktikan kemarin kita bahas validasi apa namanya, validasi try str to in, try str to currency, try str to ini ya, float kan kemarin ya. Nah, kita menggunakan currency. Kenapa currency? Karena ada untuk apa namanya, ngecek apa konversinya gitu ya. Kalau kalian menggunakan real pasti akan error nanti, harus dirubah ke extend nantinya. Makanya kita menggunakan tipe currency. Currency ini sama seperti real, cuman jangkauannya agak luas, lebih panjang saja. Nah, kemudian berikutnya kita akan masukkan, ini kode ada variabel, kita masukkan ketika user masukkan di kode barang, kita harus tampung dulu di kode titik 2 sama dengan di sini. Nama variabelnya apa di sini? Ini ya, kode barang berarti uni cb kode ya di sini ya. Namanya uni cb kode ya. Ya, di sini ya. Nah, ini uni cb kode ya. F12. Nah, itu teks. Pada ikut ini enggak coding kan nih? Halo? Halo? Ada yang bisa dengar suara saya? Halo, dengar Pak. Ya, pada ngikut enggak ini? Kalau enggak salah agak cepetin ya. Gimana? Ikut Pak. Ya, Ikutin oke. Pak. Ya, oke. Ya, terus udah seperti ini yang lagi ikut. Kemudian kita validasi. Sudah Pak. Kita validasi kemarin adalah validasinya adalah kalau misalnya ada apa namanya? Variabel ataupun apa ya? Ada spasi di depan. Kemarin ada ingat menggunakan apa? Kode titik 2 sama dengan kita trim ya. Ini ya. Trim. Kemudian yang di trim adalah si kodenya ini. Jadi di trim dulu, nggak boleh ada spasi kanan dan kiri ya. Kemudian setelah kita validasi lagi, kita masukkan ke huruf besar. Jadi ketika masukkan user huruf kecil nanti tetap kebaca gitu. Kayak gitu. Jadi kodenya kita masukkan lagi, kita uppercase. Nah, seperti ini kan kode di sini. Setelah itu baru kita ambil copy. Jadi kalau misalkan usernya ngetiknya lebih dari 1, kita panggil yang 3 digit aja. Jadi memastikan bahwasanya user masukkan yang 3 digit ya. Jadi sini masukkan kode titik 2 sama dengan kita copy rumusnya kemarin. Copy-nya adalah stringnya adalah kode, koma 1 dari baris 1 sampai ke 3. Dari string 1 sampai 3 katanya. Baru kemudian nah, sampai seperti kode ini udah bersih ya, artinya sudah kita validasi. Pertama validasinya adalah nggak ada spasi sama sekali, nggak ada karakter kosong depan belakang. Kemudian kita validasi lagi, kita jadikan huruf besar ya. Baru setelah itu, setelah huruf besar baru kita ambil yang 3 digit aja ya, nggak bisa lebih ya, seperti itu. Nah, ini harusnya sudah bersih kodenya, harusnya kalau memang nggak ada ya nggak ada gitu kan ya. Nggak mungkin ada tapi di deteksi nggak ada. Nah, kemudian setelah itu kita validasi lagi di sini menggunakan apa namanya, cek panjang karakternya. Jika panjangnya itu nggak sama dengan 3 gitu kan, usernya bisa ganti ini kodenya, maka di sini ada begin ya, kita tampilkan pesan show message ya. Nah, gini kodenya harus 3 karakter gitu ya, validasi pertama. Nah, kalau sebenarnya sih di sini udah pasti udah 3 karakter ya, tapi apa kita tambahkan untuk variasi. Kemudian si ininya diarahkan ke sini ya, set fokusnya. Setelah muncul dialog baru dia fokuskan ke situ. Nah, seperti itu. Baru kemudian exit. Ini kalau kita mau ini menggunakan exit ya. Jadi
nggak dilanjutkan ke ini apa namanya berikutnya. Dibalikan lagi ke set fokusnya. Baru berikutnya adalah di sini sampai sini sudah, baru kita masuk ke masukkan kodenya gitu ya, sama ambil harganya. Kemarin tabelnya sudah ada kemarin, mana? Bentar ya, saya buka ya. Ya. Ini ya. Masih kelihatan screen saya? Masih, Pak. Ya. Nah, saya gedein. Ini ya, kita ambil nilai-nilai ini ya. Jadi ketika user masukkan 01, dia kemudian nama barang speaker ini kita masukkan ke dalam variabel, baru dari variabel kita masukkan ke dalam teksnya gitu kan. Sama kita ambil variabel harganya. Jadi ya kita gunakan pencabangan seperti ini. Nanti ini mirip seperti yang di UTS ya, jadi tolong diperhatikan. Tapi di UTS nanti kalian akan mendesain sendiri. Jadi berimprovisasi bagaimana memecahkan masalahnya. Oke, berikutnya kita cek di sini if kode gitu ya, kode kecil ya, kode sama dengan berarti apa tadi di tabelnya A01 ya, besar semua ya, A01, awas jangan sampai salah O ya, ini nggak sama. Ini begin dan end sama. Begin dan end di sini. Lalu kita masukkan di sini, kita simpan variabel harganya. Harga titik 2 sama dengan, kita ambil harga yang dari nama variabelnya ya, yang ini ya. Harganya adalah di sini berapa ini? 50.000 ya. Berarti harga 50.000. Seperti itu. Baru kemudian kodenya apa namanya, nama barangnya kita simpan, jadi adanya adalah tadi speaker ya, seperti ini. Kita tunggu azan dulu ya, sambil tunggu ya, silahkan diteruskan ya.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Masih pada nyimak nggak nih? Masih, Pak. Ya, oke. Oke, lanjut lagi di sini. Kemudian setelah itu ada apa kodenya? If lagi ya, else lagi ya. Else if ini apa? Kode sama dengan apa lagi? Di sini ada mouse ya, 25.000. Nah, mouse. Dan begin. Ini mendingan kalian ikutin langsung kalau kalian ngerjainnya besok-besok kalian keteter sama UTS-nya ya, karena soalnya akan saya bagikan sekarang. Jadi waktunya kalian panjang, jadi udah ngerjain dua task sekaligus. Ini saya copy ya di sini ya. Enak ya, biar cepet ya. Harga ini 25.000 tadi ya. Nah, ini mouse. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini ada else lagi. Ini kode sama dengan apa tadi? Channel 3. Wis, kodenya salah ini. Apa tadi? Channel 2. Saya copy lagi di sini. Else if di sini kode sama dengan 4 ya. Ada yang ketinggalan? Perlu saya scroll ke atas? Lu? Nggak perlu? Wajib banget. Harddisk 75.000 ya. Ini di 04 harganya berapa? 5.000 ya. Ini mousepad. Coba yang ada yang chat. Kenapa Sandi? Pak, izin Pak, lagi dalam perjalanan pulang Pak. Oh ya, oke. Oke Mas, hati-hati. Terakhir adalah kondisi defaultnya else. Di sini ada apa? Begin end di sini ya. Ini jangan exit, kita ganti jadi abort ya. Jadi biar berhenti di sini, codingannya nggak ke bawah. Jadi kembali lagi ke atas. Yang di sini sama show message. Ini kita masukkan apa? Kode tidak ada aja ya. Terus di sini abort. Ini ya. Abortnya adalah ini. Oke, berikutnya adalah terakhir adalah kita masukkan validasi lagi. Kita akan convert nilai-nilai yang ada di atas yang dimasukkan user gitu ya. Terutama di quantity, jadinya karena integer berarti kita coba validasi menggunakan if try str to in ya. Nama ininya kita masukkan, variabel di sininya adalah
ED apa quantity ya. Apa sih namanya? Ya. Oh, uni quantity ya di sini. 12 uni koma ini kita convert ke quantity. Ya. Oke, dan di sini kemudian kita masukkan berikutnya adalah ya, begin gitu ya. Kalau misalnya kondisinya itu apa namanya? Kondisinya itu adalah false, berarti di sini sama dengan ya. Berarti kalau false kan artinya gagal, berarti kita masukkan di sini so message, saya copy yang atas. Ya. Berarti bukan angka ya, gagal convert. Nah, quantity harus angka. Nah, kayak gitu. Terus berikutnya validasi angka sudah gitu ya. Terus kita tambahkan validasi lagi kalau misalnya usernya tiba-tiba ngeklik ini ya, hitung, gitu, tombol hitung, padahal kode barang belum diisi, quantity belum diisi, berarti kita masukkan di sini variabel lagi validasi if. Jadi uni quantity if jika salah satunya ini kosong gitu ya, titik tag udah ya, ini sama dengan kosong gini ya. Kemudian or di sini ya, kemarin kita belajar ini ya. Nah, nilai true jika salah satunya true kan. Kalau ini kosong gitu ya, kuantitinya nggak diisi, sama apa namanya, uni kode ya, uni kode ya. Nah ini juga kosong gitu ya, maka sini tambahkan di sini so message lagi, saya copy yang atas. Nah, ini ya, quantity atau kode harus diisi ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kosong diklik tetap nekat akan muncul seperti itu. Berikutnya setelah itu kita akan masukkan tapi sebelum itu kita coba masukkan quantity apa di soalnya di sini. Nah, oke, ditemukan hanya kode barang dan quantity pembelian tidak boleh lebih dari 10 ya. Jadi tidak boleh lebih dari 10 ya. Quantity pembelian tidak boleh lebih dari 10 gitu ya. Nah, jadi kita masukkan validasinya di sini adalah if lagi gitu ya. If berarti kita masukkan langsung kode aja ya, karena kode udah di convert belum tadi ya. Oh, udah sini ya. Karena sudah ada ini, berarti kita tinggal masuk aja quantity. If quantity gitu ya. Apa tadi kata-katanya? Pembelian tidak boleh lebih dari 10 ya. Oke, lebih dari 10. Berarti lebih dari 10 if quantity tidak besar 10 gitu ya. Kan? Ya. Tambahkan or lagi ya, jadi nggak boleh minus juga. Or quantity ya. Berarti lebih kecil gitu ya, lebih kecil 1 ya. Kalau dia masukin, jadi nggak boleh 0 juga, maka di sini begin. Nah, tampilkan ini lagi. Nah, ini quantity harus
kurang dari 10 atau lebih besar ya, sama dengan satu gitu ya. Seperti itu. Sampai sini ada komentar pertanyaan nggak? Masih bisa diikuti? Halo? Halo? Masih pada nyimak nggak nih? Kok sepi-sepi aja? Masih, Pak. Lanjut, Pak. Pak, mohon maaf Pak, tadi Ya. kita sempat keluar karena internetnya mati. Boleh minta yang setelah tadi ngisi A01 nggak ya Pak? Kelanjutannya. Mana? Ini? Tadi baru yang A01 kan speaker. Nah yang B02, dari B02 ke bawah kita belum Pak. Tuh. Soalnya tadi internetnya mati. Ya itu udah. Sebentar kita screenshot. Screenshot ya ini. Udah Mbak? Oke, sudah. Ya, oke. Padahal itu banyak nyendokin nasi daripada Oke, berikutnya adalah kita masukkan di sini. Ini validasinya harusnya sudah. Nah, kalau katanya kalau simpelnya adalah antara gitu ya, antara 1 sampai dengan 10 ya. Berikutnya lagi kita tampilkan validasi sudah selesai, kita tampilkan uni nama tadi ya. Mana uni nama dot text, kita masukkan variabel yang ini, yang nama ini ya. Nah, ini langsung sini aja sampai dengan nama, baru kemudian kita tampilkan juga harganya, uni harga dot text ya titik 2 sama dengan, nah jadi di convert dulu ya, ini quantity ya, jadi integer ke string, berarti into str ini quantity. Tampil namanya, kita coba running dulu ya hasilnya ya. Kita coba validasi dulu, kita running. Ya ada error di sini. If length, oke, panjang apa ini ya? Panjang combo kodenya ya berarti ya. Nah, ini. Nah, oke. Terus langsung bikin lagi. Masih error 1. Oke, debug. Oke, ya berarti kita harus shutdown dulu di sininya. Nah, kita running ulang. Ya. Coba kita lihat di sini hasilnya apakah sesuai dengan harapan. Tadi. Tadi berapa ya? Ada di sini. Apa ya? Saya klik ini. Aja deh. Localhost 8079 tadi ya. Kelihatan screen saya, kelihatan nggak? Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, oke, ini kosong ya. Saya klik, tiba-tiba klik hitung gitu usernya kan. Harusnya muncul suruh ngisi kode barang dan quantity, nggak boleh kosong ya. Nah, ini kode harus 3 karakter. Oke, validasi pertama, kode jadi harus keisi. Kita masukkan 1 karakter. Ini B aja. Masih muncul. B12 gitu ya. Udah 3 karakter harusnya nggak ada ya.
Nah, kode tidak ada sudah benar. Jadi kita masukkan pilih aja yang benar, B02. Baru kuantitinya kosong, apa yang terjadi? Kita hitung, validasi lagi, kuantiti harus angka. Kita masukkan 0, O, huruf O gitu ya. Atau angka, bukan angka, gitu ya, huruf A gitu ya. Apa yang terjadi? Harusnya kuantiti harus angka. Oke, berarti gagal convert ya. Kita masukkan 2. Nah ini udah oke, berarti dua-duanya oke. Berarti nanti nama barangnya harusnya keisi, harga satuan keisi sesuai dengan di tabel ya. P02 itu nanti harusnya munculnya adalah ini ya, mouse sama 25.000 ya. Apakah benar? Coba kita tes. Ya, hitung. Ada mouse, kemudian harganya 2. Kok harga satuannya 2 gitu ya. Berarti ada yang salah ya. Harusnya berapa munculnya? Yang tahu? 25.000 Pak. Oh ya oke, berarti salah ya ini ya. Berarti kita konversinya salah. Salah penempatan aja, berarti salahnya di bawah harusnya. Oke, harga satuan ini bukan into string ya, tapi bukan masuk ke quantity, tapi ke apa namanya? Cure to SCR ya. Cure to. Nah, ini kita masukkan adalah yang harga, variabelnya harga tadi. Yang ini ya. Dan masukkan yang ini, harga, variabel harga. Oke, simpan, kemudian saya shutdown lagi di sini. Saya running ulang. Ya. Dan kita coba refresh. Oke. Ini kalau nggak muncul, kita running lagi. Oke, kita masukkan B02. Ini 2 harusnya sini mouse, sini 25.000 ya. Kayak gini ya. Sudah kelihatan? Kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, sampai sini udah selesai. Tinggal kita masukkan subtotal. Subtotal itu kuantiti kali harga satuan. Kemudian diskonnya juga akan otomatis keisi sesuai dengan tabel ya. Dan kita coding lagi di sini. Berikutnya adalah kita masukkan subtotalnya. Subtotal ini gampang, titik dulu sama dengan tinggal kuantiti kali harga ya. Cuma satu barang kan. Nah, kayak gini ya. Gampang. Kemudian kita tampilkan langsung saja uni subtotal dot text. Nah, 2 sama dengan convert lagi cure to str, masukkan subtotal ya. Itu. Nah, harusnya sudah muncul ini nanti subtotalnya. Baru kita masukkan diskonnya. Kondisinya diskonnya adalah jika subtotalnya lebih besar sama dengan berapa ini? 1, 2, 3, 100, di atas 100.000 diskonnya 15% gitu ya. Kita masukkan di sini if ya subtotal oke lebih besar sama dengan 100.000 ya tadi ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, maka then ya diskonnya adalah 2 sama dengan, berarti kalau berapa tadi 2% berarti 0,15 ya, berarti ya 0,15 kali subtotal. Nah gini kan. Oke, ini saya copy aja biar cepat. Ini paste, kemudian paste ya. Nah, oke, subtotal lebih besar 100.000, kemudian lebih besar 550.000 di sini sekarang. 50.000 diskonnya 10%, berarti 0,1. Oke, 0,1 yang ini. Kemudian di sini subtotal lebih besar 25.000. Nah, seperti ini. Diskonnya adalah 5%, berarti 0,05 ya. Oke, ini sudah saya deket-deketin ya biar gampang lihatnya. Saya copy lagi gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau di atas oke, di bawah 25.000 gitu ya.
Oke, berarti kita harus pakai else, berarti then sini else saja ya, tambahkan else. Nah, gini ya, else juga. Jangan ada titik koma. Else juga. Itu. Ini jangan ada titik koma. Nah, ini juga terakhir di sini else. Di atas 25 ini adalah else subtotal jangan pakai nih 25 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke, berarti ini terakhir, else-nya langsung di sini. Nah, langsung dikasih ini aja, diskon sama dengan 0 ya. Nah, gitu 100.000, kemudian di bawah 50.000, 25.000, 25.000 adalah 0 di bawah ya, kan di atas ya, berarti selain itu adalah 0. Oke, benar. Kemudian di sini masukkan tabelnya, adalah kita masukkan diskonnya. Nah, ini bukan diskon persen ya, ini ya, diskonnya salah ya, persen ya. Kita masukkan diskonnya, teks ini diskonnya, titik teks gitu ya, titik 2 sama dengan ini diskon. Nah, ini harus convert lagi menjadi your to string, kurung ini isinya. Nah, seperti itu, diskonnya sudah muncul, tinggal kita masukkan totalnya ya. Titik 2 sama dengan totalnya adalah mana tadi, subtotal gitu ya, kurangi diskon, baru ditampilkan di sini uni total. Titik teks titik 2 sama dengan total sama your to str. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba running lagi di sini. Ini udah selesai. Kita coba. Nah, saya ganti C03 ya. Nah. Oke, seperti ini ya. Yang ulang belum, close juga belum ya. Ini udah, hasilnya sudah benar. Sampai sini ada komentar pertanyaan, silakan sebelum saya lanjut ke button ulang sama close. Setelah itu saya tampilkan untuk soal UTS-nya. Gimana? Ada komentar pertanyaan? Masih pada nyimak? Masih, Pak. Masih, Pak. Lanjut, Pak. Tidak, oke, lanjut. Terakhir, kita masukkan event yang diulang. Kita reset lagi kalau ulang, berarti masing-masing teks gitu ya, kita kosongkan. Standar cara ngosonginnya. Pertama, uni kumbu kode ya. Titik teks gitu kan. Ini tinggal dikosongin aja seperti ini. Uni quantity gitu kan. Titik teks titik 2 sama dengan kosong. Uni nama titik teks 2 sama dengan kosongnya. Uni apa, harga ya, titik teks titik 2 sama dengan kosongin. Terus uni apa lagi sini, uni harga satu udah, subtotal diskon total bayar, subtotal teks titik 2 sama dengan kosong. Uni diskon teks titik 2 sama dengan kosongin. Terakhir uni total bayar ya, titik teks
T2 sama dengan kosongin lagi. Dah. Nah, terus kemudian kita button close-nya kita close aja di sini. Close. Seperti biasa. Oke, kita running lagi. Oke, pilih yang D04, ini 10 ya. Kita masukkan 17 ya, harusnya ada message ya. Bahwasanya kuantitinya boleh 1 sampai dengan 10, deh benar. Kita masukkan 9 di sini. Kita hitung 9. Nah, ada satuan ini, oke, harganya adalah ini. Kemudian untuk kita clear lagi, klik set ulang. Nah, seperti kosong lagi, masukin lagi kuantitinya, isi, hitung, kemudian ulang lagi. Oke, kemudian klik close. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada komentar pertanyaan, silakan. Ada komentar pertanyaan? Ada? Ada? Pak, lihat yang Uni BTN ulang nggak Pak? Tadi sempat ketinggalan yang akhir-akhirnya. Ini Mbak. Ini Mbak ya. Sudah? Sudah Pak. Ya. Yang lain? Yang lain ada lagi? Ya, oke, nggak ada. Oke, saya tampilkan untuk UTS-nya, UTS-nya ya, tolong diperhatikan. Ini adalah soal UTS-nya adalah seperti ini nanti. Jadi ada soal seperti ini, kalian buatkan programnya, ya. Nanti saya tambahkan di sini validasi yang harus ada apa, ya. Pertama adalah ini ada soal, kelihatan nggak soalnya? Terlihat, Pak. Nah, jadi ada sebuah toko buah-buahan mempunyai tabel harga seperti berikut ini ya. Harganya adalah per kilo gitu ya. Jadi kalau masalah ngambilnya 3 kilo, 10 kilo, nah bebas. Nanti setelah itu buat sebuah aplikasi untuk penjualan buah tersebut, silakan improvisasi desainnya masing-masing ya. Ini macam-macam terserah ya. Tapi di paling bawah nanti kalian tambahkan ini name, kemudian namanya di tengah, kemudian kelasnya di bawah. Jadi paling bawah ini gunakan T-panel. T-panelnya ada 4 ini ya. T-panel pertama adalah yang gedenya, jadi align-nya nanti all bottom. Baru kalian tambahkan T-panel lagi di dalamnya. Align-nya adalah left, kemudian tambahkan satu lagi adalah align-nya right. Terakhir ya adalah yang terakhir taruh di tengah-tengah, align-nya adalah all client. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Sampai sini bisa dipahami? Masukkan nih kalian nama masing-masing sama kelasnya ya. Nah, bikin seperti ini paling bawah, atasnya terserah sesuai dengan soalnya. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Diam aja. Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya, ini pada kemana ya? Pada sepi-sepi aja, padahal bahas soal UTS loh ini lah. Malah pada sepi. Berikutnya, nanti banyak yang nanya pas udah close, banyak yang nanya malah nanti. Kemudian berikutnya, ya, improvisasi desainnya sesuai dengan kasusnya. Jadi saya coba tes di kelas ini apakah bisa improvisasi untuk desain inputannya. Jadi sesuai dengan percabangan yang kemarin, apa aja yang harus kalian butuhkan. Kemudian berikutnya adalah data yang diinputkan adalah quantity, gitu ya. Jadi datanya diinputkan quantity per masing-masing mangga ini ya, per masing-masing buah. Jadi kemudian uang yang diterima dari pembeli juga dimasukkan. Kemudian diskonnya itu dalam persen ya. Kalau tadi diskonnya kan dalam langsung ini ya, langsung ke bentuk itu ya. Tapi diskonnya ini kalian masukkan, ini di inputnya manual. Jadi kalau saya masuknya diskonnya 10 berarti 10%. Diskonnya saya masukkan 5 berarti 5% gitu ya. Saya masukkan 1% dan seterusnya. Jadi dimasukkan manual. Ya. Jadi yang dimasukkan yang cuman ada 3. Pertama, quantity dimasukkan per masing-masing buah kalau dia beli.
Kemudian uangnya yang diterima berapa? Jadi contohnya dia ngasih uang 100.000, kalian masukkan 100.000 kayak di minimarket. Dia masukin 100.000, nanti otomatis kembaliannya muncul nanti di bawah. Kemudian dari pembeli kemudian diskonnya. Jadi 3 ya yang dimasukkan. Sampai sini bisa dipahami ini data inputannya? Insya Allah, Pak. Oke. Bisa, Pak. Berikutnya, setiap pembeli bisa membeli lebih dari 1 buah-buahan. Jadi nggak bisa satu-satu. Jadi harus bisa lebih dari 1. Kalau yang tadi kita praktekkan kan cuma 1 ya milihnya ya, bener nggak? Bener? Iya, Pak. Nah ini kan nggak bisa beli satu-satu kan? Nah ini kan cuma satu-satu ini. Nah nanti yang di UTS kalian bisa lebih dari 1. Jadi komponennya menggunakan apa? Ada yang tahu? Halo? Komponen visualnya? Belum, Pak. Pakai apa? Biar bisa milih lebih dari 1. Pakai? Pakai apa? Halo? Suaranya mana ini? Dari berapa orang nih? Pada diam aja. Halo? Mana? Gunawan? Ada Gunawan? Ada, Pak. Nah, oke. Terus siapa lagi yang pada diem-diem aja nih? Ngerti nggak? Pakai komponen apa? Pakai checkbox ya. Oke. Berarti ya pakai checkbox. Kalian kan bikin checkbox aja. Kemudian sampingnya kalian taruh untuk masukin quantity. Jadi kalau saya cek berarti bisa validasinya bisa masukkan quantity. Kalau nggak ya saya cek si kuantitinya nggak bisa diisi ataupun hilang gitu ya. Kalian tinggal main properti aja nanti. Sampai situ paham ya? Pakai checkbox ya. Kayak kemarin minuman itu ya. Oke. Ya, berikutnya diskonnya dinamis ya, ngikutin diskon yang dimasukkan oleh user. Jadi 10% atau 5%, 7%, tergantung user masukin berapa. Kemudian subtotal adalah total masing-masing pembelian buah. Jadi muncul nanti setelah kita masukkan kuantiti masing-masing, dicek. Bawahnya ada lagi tuh caption, panggaru manis, totalnya berapa, kelengkengnya totalnya berapa, semangka totalnya berapa, anggur totalnya berapa, jeruknya totalnya berapa, itu masing-masing. Baru ada namanya variabel grand total. Ini grand total itu harga total semua buah yang dibeli. Jadi penjumlahan dari ini, dari kuantiti kali harga masing-masing buah ditotalkan. Kemudian diskonnya, diskon rupiahnya kalian masukkan, berarti otomatis juga ini nanti diskonnya adalah kalau dia masukin 10 berarti 10 kali grand total masukin di situ. Total bayar setelah dikurangi diskon. Jadi setelah diskon muncul baru total bayarnya adalah berapa yang harus dibayar setelah kurangi diskon. Jadi grand total kurangi diskon. Ya. Kemudian uang kembalian akan otomatis terisi setelah klik tombol button hitung yang terakhir. Jadi paling bawah langsung muncul kembaliannya ya. Jadi si user nggak mikir berapa ya kembaliannya. Jadi langsung muncul di situ uang kembaliannya berapa. Sampai sini bisa dipahami. Kemudian data yang akan dimasukkan harus divalidasi terlebih dahulu. Berikutnya adalah ini buatlah dengan menggunakan framework Unigui dengan project tipenya adalah standalone server atau /isapi modul seperti yang sekarang. Tapi isapi modul belum kita praktekkan ya, nanti saya ajarkan setelah ini. Fokus ke sini dulu aja. Kemudian gunakan port 80 titik-titik. Jadi ditambah 2 digit terakhir nih kalian masing-masing. Jadi biar nggak sama. Kemudian hasil output berupa standalone server dan isapi modul. Ya, nanti isapi modul saya ajarkan belakangan. Standalone server aja dulu deh, biar nggak bingung nanti fokusnya. Kemudian saya tambahkan validasinya nanti saya tambahkan juga validasi yang harus ada apa. Contohnya nggak bisa masukin standar lah, nggak bisa masukin kalau kosong kayak tadi. Jadi harus keisi, kemudian bisa convert gitu ya dan segala macam. Sampai sini ada komentar, pertanyaan soalnya? Silakan. Sebelum saya tutup, nanti soalnya saya kirimkan di grup kelas. Biar kalian bisa langsung kerjakan. Silakan, ada yang bertanya? Kalau kalian bingung nanti tanya di grup ya, jangan diem aja ya. Jangan diem-diem menghanyutkan terus nggak bisa sama sekali ya, gitu, repot.
Oke? Ada komentar pertanyaan? Cukup? Oh, Pak. Cukup ya? Udah jadi dulu, Pak. Coba diimprovisasi. Nanti videonya di-upload ya Pak ya? Apa? Video yang praktik tadi. Oh, ya, saya upload yang tadi saya upload nanti Mas. Bentar. Baik, soalnya ketinggalan. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti validasinya mirip kayak gitu, tinggal pakai aja. Ya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oke, cukup. Yang tadi Mbak tadi udah selesai Mbak? Bisa Mbak? Belum Pak, masih tadi untuk yang ini, tadi saya tinggal ngisi yang atasnya, yang nambahin akun Oh ya, oke. C02, C03 itu aja. Oh ya wes, harusnya bisa ya. Nanti tolong lihat aja di videonya kalau misalkan ada yang kesulitan ya. Oke baik, ini silakan yang praktikum hari ini, hasilnya ini kalian capture di e-kampus beserta validasinya ya. Jadi di capture pas ada validasi sama hasilnya. Jadi 2 capture ada cukup kira ya. Kemudian silakan di soalnya nanti akan saya kirim di grup. Silakan dipikirkan gimana yang tadi clue-nya dari saya tadi seperti itu. Harusnya bisa ya. Gampang harusnya, tinggal cek aja kemudian masukkan quantity gitu ya. Validasinya macam-macam nanti. Tampilannya terserah kalian seperti apa. Anggap aja kalian sebagai yang punya toko, jadi pengen bikin program sendiri supaya lebih mudah. Itu ya, saya kira ya. Saya kira cukup untuk materi malam hari ini. Sampai ketemu di UTS minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih semua ya. Terima kasih Pak. Sama.